Bagaimana terasanya? Bapak Ibu, jarak Rasul dengan kita 1400, tapi hari ini kita masih bisa merasakan cinta beliau, bisa ngaji. Gimana? Sholat masih bisa tepat waktu, sholat masih bisa 5 waktu, betul-betul. Masih bisa merasakan nikmatnya jadi orang Islam, betul-betul. Masih bisa merasakan indahnya membaca sholawat kepada Nabi, betul-betul. Tadi sholawat asyil bareng-bareng itu kan kerasa enak. Kalau diibaratkan Rasul itu tangannya wangi, penuh dengan minyak, 1400, berapa Pak Rahmat? 12. Itu ibarat kita salaman dengan Rasulullah itu sudah nggak dapat wanginya. Kan begitu. Kalau sama orang biasa. Tapi dengan Rasulullah hari ini kita masih mendapatkan wanginya. Asal masih bisa ngaji, asal semangat ngaji. Makanya kulo niku seneng istiqomah ngaji nek jamaah ini kudu semangat. Ini kan kebuak nih gitu. Insya Allah jajannya buatan kirang nggih. Buatan nggih. Nggih, mangke biasanya luwe nggih nyumanggaaken nek sangu plastik piyambak-piyambak nggih. Soalnya plastik persediaan ten zawiyah niki plastik wadah sampah gede, Bu. Nah, makanya mlebet kabeh makanya buatan kebagian mangke. Oh, pun betul tas. Oh, nggih. Okay. Maka kalau sampai hari ini kita masih mendapatkan kasih sayangnya Rasulullah, bejo kamayangan, beruntung sekali Bapak Ibu, jenengan masih bisa ngaji, jenengan masih bisa tadarus, jenengan masih bisa baca istighosa, jenengan masih bisa baca sholawat, jenengan masih bisa tahu mana halal, mana haram. Ini tak lain adalah bagian dari sunnah dan kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Jenengan kok maca sholawat ngeten iki? Jenengan kok maca sholawat ngeten iki? Kanjeng Nabi niku seneng dan nyatet sinten anggota zawiyah mau sing do maca sholawat. Bakal niku bakal dilirik, dirangkul kalih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo kita mulai. Ya Rabb, ma hazihil ummah al-marhumati allati ajiduha fil alwah. Ya Allah, nyon sewu mereka tampias gitu. Menawi tampias radi nengah mawon nggih. Betul. Ya Allah, ini siapa? Kok ada umat yang begitu dihormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu Nabi Musa melihat alwah itu tercatat di situ, kok ada umat banyak sekali. Dan ini menjadi umat yang dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, kemudian Allah menjawab, hum ummatu Muhammadin yardawna bil yasiri u'tihum iyyahu wa arda minhum bil yasiri minal amal. Wahai Musa,
Jarake Nabi Musa ke Nabi Muhammad itu berapa tahun? Seingat saya itu sekitar 2083 tahun. Loh, jarak Nabi Musa ke Nabi Muhammad itu 2083 tahun, tetapi Nabi Musa sudah mendapatkan bocoran bahwa ada umat seperti panjenengan-panjenengan ini yang dicatat di dalam Al-Wah sebagai umat yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dijawab oleh Allah, hum ummatu Muhammadin, mereka adalah umat Muhammad, yardawna bil yasir, yang senantiasa ridho, bil yasiri u'tihum iyyahu, meskipun aku beri rizki yang tidak begitu banyak. Kenapa? Karena bandingannya sama Bani Israel, bandingannya sama umat-umat terdahulu, umat Rasulullah ini luar biasa. Diparingi sithik nggih nampa. Nampa mboten, Pak? Ikhlas mboten, Bu? Diparingi kedhik ikhlas nggih? Diparingi kata mboten diparingi? Nggih. Tapi insya Allah tiang-tiang sak ngertose kula, tiang-tiang sing do purun ngaos niku insya Allah rezekine dicukupi kali Gusti Allah. Tapi ingat nggih, rezeki itu tidak selalu dalam bentuk uang. Nggih. Awak sehat itu rizki. Gitu? Diparingi roti melebu. Kacang atom melebu, tahu petis gak nyire, aqua oke. Gimana? Ini rezeki. Bisa jadi Gusti Allah tidak memberikan duit banyak, tetapi Gusti Allah sedang mencukupi segalanya. Ketenangan di dalam hidup itu bagian dari rizki. Makanya kalau kemutan pesenipun Mbah Maimun, orang itu dikatakan tentrem niku satu, ketika punya uang tidak aji mumpung, tapi ketika duitnya mepet juga tidak terlalu gelisah. Sing pertama, kalau punya uang tidak aji mumpung. Oh, anu nggih Pak, nyiprat nggih Pak. Ah. Ngeten mawon. Wah, nggih. Iki anu Pak. Pak Zarkoni niku nembe sepindah mriki langsung kecipratan banyu. Niku insya Allah dados isyarat kecipratan rezeki wadah. Makin yang kecipratan rezeki wadah, makin traktir ten Dirik, kopi Dirik. Coba yang pertama, ciri orang yang tentrem itu kalau punya duit tidak aji mumpung. Mumpung punya duit begini, begini, begini. Yang pertama jenengan termasuk napa mboten? Kok mboten patek wani jawab? Oke, biasanya godone tiang niku nek gak ada duit niku banyak kekarepan, betul betul. Nah, turune Allah yarhamu Mbah Maimun itu, orang tentrem itu cirinya satu, kalau punya duit tidak aji mumpung. Tapi kalau duitnya mepet, boten patek gelisah. Yang kedua jenengan termasuk apa boten? Berapa termasuk apa? Okay. Jadi pertama nih duit aji mumpung. Wah pengen iki, pengen iki, pengen iki. Yeah. Tapi nih duit pas rodok mepet sithik ngoten niku gelebakan apa boten? Oh ngoten ya. Oke lho. Lah. Jadi di situ Allah menyebutkan Musa itu adalah umatnya Muhammad yang senantiasa ridho meskipun yang aku beri tidak banyak.
wa ardha minhum bil yasiri minal amal, dan aku sangat-sangat memuliakan meskipun amalnya mereka sedikit. Loh, bayangkan, ini tidak diberikan oleh umat-umat terdahulu. Amal kita sedikit, tapi kalau istiqomah, amal kita sedikit meskipun itu istiqomah, Allah akan melipat gandakan. Makanya sehari-hari ini memang perlu apa? Perlu punya wiridan-wiridan yang rutin. Napa Pak? Yang paling tidak mengganggu aktivitas panjenengan. Misalnya, kalau tidak biasa mangan, kok mangan? Lo soalnya dulu ibu-ibu ngeten terus jadi arep ngomong, kenapa? Ya. Kalau tidak bisa main tangan, kan tasbih ini kan wonten ini kan 20 kan, ya, 20 ruas nih, ya, ini ngeten. Kalau tidak biasa ini panjenengan bisa pakai tasbih elektrik. Coba dijatah, ya. Coba dijatah. Pripun nggih carane sedina niku maca sholawat ping 100, maca istighfar ping 100. Niku kok jenengan rutinaken setiap hari. Meskipun tidak banyak tetapi rutin. Turune guru-gurune kula riyen cukup jenengan delok mangke hari ketiga. Kalau hari ketiga belum kelihatan, berarti ada yang harus ditata. Mungkin gak pakai khusyuk, maca sholawat karo dangdutan mungkin. Ditambah lagi istiqomahnya, kelipatan 3, 9, 27, niku nanti lihat hasilnya. Sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau jenengan pakai tasbih elektrik itu tinggal dimasukkan ke dalam nopo niki jempol kan sudah telunjuk cetit wonten sing beto. Mangke tumbasan Shopee nggih. COD-an. Yang versi COD. Kalau ndak bisa COD, nanti biar dipesankan santri-santri Zawiyah. Itu. Jadi Allah itu memuliakan umat Nabi Muhammad meskipun amalnya sedikit, meskipun amalnya kecil, meskipun amalnya tidak banyak, tetapi apa yang dijanjikan oleh Allah, wa ardha minhum bil yasir, tapi aku sangat ridho meskipun amalan mereka tidak banyak. Makanya yang paling penting amalan itu istiqomah. Ojo kok maca sedina maca sholawat ping 10.000. Bar maca sholawat ping 10.000 langsung denger kan? Ya kan? Langsung gelibakan, langsung duhure amblong, asare amblong, maghribnya kemudian tangi-tangi barisya. Dan apa mah kok wah sholawat ping 10.000 nduk. Akhirnya sesuk kapok kan gitu kan? Boten usah 50 setiap hari. Bahkan yang sakit ya. Wonten ijazah ijazah umum itu usahakan sebelum maghrib itu maca qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya. Kalau soal ijazah yang berhubungan dengan angka ndak usah khawatir. Ya. Kalau ada yang nanya kenapa harus ada angka, kok di luar kok ada yang nanya pun entuk kok zawiyah. Ngoten mawon. Daripada jenengan etok-etok dalil malah salah. Kan malah repot kan? Mboten usah. Enak pun garansi. Kok ada ijazah ini kok berupa angka? Bilang aja dapatnya dari zawiyah. Sinten zawiyah pun pinarak ngopi mangke kersane saged ngobrol enak-enakan. Maca qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, usahakan itu sebelum matahari terbenam. Niku mangke dijogo kali Gusti Allah, rezekine nggih ditata kali Gusti Allah. Lho ngoten ku ya Allah, maca qul a'udzu birabbil falaq, tapi Gusti Allah itu membuat perhitungan yang luar biasa. Wa ardha minhum bil yasiri minal amal, meskipun amalan mereka sedikit tetapi aku ridho. Udkhilu ahadahum al jannata,
bi syahadati alla ilaha illallah. Qala, ya, udkhilu ahadahum, aku memasukkan mereka al jannata, ke surga, hanya dengan bi syahadati alla ilaha illallah. Makanya nggih Pak, hati-hati Bapak Ibu. Orang itu kalau sudah membaca syahadat itu dijamin sama Gusti Allah. Makanya hati-hati, hati-hati jangan sampai kita gampang menyalah-nyalahkan orang, mengkafir-kafirkan orang, padahal orang itu bersyahadat, orang itu sholat. Nek di sana-sana ada pun boten nopo-nopo. Yang penting kita keluarga-keluarga Zawiyah niki saling mengingatkan agar bisa menjaga itu, nggih. Nah, itu. Qala fa inni ajidu. Qala, kemudian Nabi Musa bertanya, fa inni ajidu fil alwahi. Ya Allah, saya kok menemukan di dalam alwah ummatan yahsyuruna yaumal qiyamati ala suratil qamari lailatal badri. Ya Allah, di dalam alwah itu kok saya ketemu catatan besok akan ada umat yahsyuruna yaumal qiyamati, berkumpul di hari kiamat ala suratil qamari lailatal badri. Oh, wajahnya niku kuwadang jinglang terang seperti bulan purnama, glowing Bu. Jadi makin jenengan semua waktu kumpul tenggena kiamat niku, hari kiamat niku makin semuanya glowing. Jenengan boten usan damel apa Pak ngoten jeneng foundation. Ada berapa lapis Bu biasanya Bu? Untuk bisa glowing berapa lapis Bu? Ini bapak-bapak kan burek-burek Bu niki. Nggih, pun mboten napa-napa wis payu kabeh kok. Nggih. Tapi Mas Bagas habis facial. Ya. Apa? Oh, manicure pedicure. Oh, manicure. Jadi nanti ada seorang, ya, ada sekelompok umat yang dikumpulkan oleh Allah, wajahnya itu terang seperti rembulan di bulan purnama. Akhirnya apa? Akhirnya ketika Nabi Musa melihat ada catatan besok ada umat yang berkumpul di hari kiamat wajahnya terang. Apa proposalnya Nabi Musa? Faj'alhum ummati. Ya Allah, umat ini tolong dong jadikan umatku. Tapi apa jawaban Allah? Qala tilka ummatu Muhammadin ahsyuruhum yaumal qiyamati gharran muhajjalin. Oh enggak. Itu tidak bisa kamu daku jadi umatmu. Itu adalah umatnya Muhammad yang aku kumpulkan di hari kiamat gharran muhajjalin, yang wajahnya itu senantiasa berseri-seri. Nah, bayangkan Nabi Musa aja minta kok mengajukan proposal, tapi kata Allah, enggak. Ini jatahnya Muhammad yang mereka nanti aku kumpulkan dalam keadaan wajahnya berseri. Qala, kemudian Nabi Musa bertanya, ya Rabbi Allah, inni ajidu fil alwahi ummatan ardabathum ala zuhurihim wa suyufihim ala awatikihim ashabi ra'usis sawami'i yatlubunal jihada bi kulli ufukin hatta yuqatilu ad-dajjal. Ya Allah, di dalam alwah ini kok aku membaca ada umat yang ardabathum ala zuhurihim wa suyufihim ala awatikihim, yang memanggul pedang dan panah. Ashabi ru'usis sawami'i, yang memanggul pedang dan panah. Yatlubunal jihada bi kulli ufukin, yang mereka terus semangat untuk berjihad dari segala penjuru, hatta yuqatilu ad-dajjal, sampai mereka berani melawan Dajjal. Faja'alhum ummati. Akhirnya apa? Nabi Musa minta, ya Allah, yang gini-gini tolong dong jadikan umatku. Tapi apa jawaban Allah?
Qala hum ummatu Muhammad. Oh enggak, itu umat Muhammad. Agak cepat dikit ya. Qala ya Rabbi inni ajidu fil alwah. Ya Allah, aku menemukan di dalam alwah ummatan yusalluna fil yaumi khamsa sholawatin fi khamsi sa'at. Kok aku nemukan besok 2083 tahun yang akan datang ada umat yang akan sholat cukup 5 kali dalam sehari semalam. Tuftahu lahum abwabus sama wa tunazzalu alaihimur rahmatu faj'alhum ummati. Yang gara-gara sholat mereka dibukakan pintu rahmat. Tolong ya Allah jadikan itu umatku. Tapi apa jawaban Allah? Qala hum ummatu Muhammadin. Oh enggak, itu umatku, umatnya Muhammad. Dengan ngertos Bapak Ibu, hebatnya umat Rasulullah itu punya banyak sekali kelebihan. Kalau dibandingkan zaman Bani Israel, dibandingkan zaman Nabi Adam. Nabi Adam itu sekali makan buah kholdi yang dilarang oleh Allah, langsung downgrade turun dari surga. Tapi umatnya Nabi Muhammad, sekali maksiat Allah masih nunggu, masih mau tobat apa enggak. Coba jenengan bisa kebayang kalau sekali maksiat langsung cash dan kontan gitu, kira-kira itu suloyon apa buatan? Ya. Jadi berjuotos uang kok buru langsung dijuotos. Wah, karena kan juotos-jotosan make. Iya kan? Lupa sholat duha sampai kantor langsung, ndak ada hujan, ndak ada angin, Bapak dipanggil sama atasan. Terus atasan bilang apa? Pak, ini surat peringatan pertama. Loh, kenapa? Saya rasa Bapak ndak sholat duha tadi. Ada nggak kejadian begitu? Ada ndak? Loh, bosnya gak sholat duha juga kok. Ya, ini hebatnya umat Muhammad itu tidak langsung kontan. Nabi Adam itu sekali makan buah kholdi langsung diturunkan oleh Allah. Nabi Adam turun di India, Mbah Siti Hawa itu diturunkan di Jeddah. Jeddah niku artinya nenek. Makanya ada yang mengatakan bahwa kota Jeddah itu karena disitulah tempat Ibunda Siti Hawa itu diturunkan. Dan akhirnya mereka reunian dari India. Nah, cuman yang saya nggak tahu ketika Nabi Adam di India itu apakah ada kuc-kuc tahi apa enggak lah, itu yang saya nggak tahu itu. Oke. Ada lagi kelebihan umat Nabi Adam dibanding Bani Israel. Jangan bayangkan. Nabi Adam dulu. Nabi Adam sama Siti Hawa itu taubatnya diterima hanya di kota Mekah. Kan Nabi Adam begitu turun, diturunkan oleh Allah ke surga, dari surga ke dunia. Itu selama 40 hari, 40 malam. Nabi Adam itu tidak mau makan, tidak mau minum. 100 tahun nangis. Dan 200 tahun tidak mau dangakkan wajahnya ke atas, saking malunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi Adam. Ternyata apa? Di India tidak diterima tobatnya oleh Allah. Akhirnya ketemu dengan Siti Hawa. Mereka berdua berangkat ke Mekah, barulah kemudian tobatnya diterima oleh Allah. Kita tobat sewaktu-waktu. Mau tobat di mobil yo monggo, tobat di kamar yo monggo, mau tobat di di masjid yo monggo. Bani Israel sekarang bandingannya sama umat Nabi Muhammad. Bani Israel itu Bapak Ibu, kalau ada pakaian itu kena
Telek, apa telek? Apa telek? Kotoran cicak. Bu Cici tahu telek? Tahu. kok kok ketawanya ditahan? Kalau sarung kita ini kejatuhan kotoran cicak, kalau bagi Bani Israel nggak boleh dicuci, Pak. Bagian situ harus dipotong. Jenengan jadi penjahit masa Bani Israel laris, Bu. Laris soalnya apa? Kuatoke udah bolong. Ya, nggak boleh dicuci. Bani Israel itu nggak boleh dicuci. Jadi begitu kejatuhan kotoran, maka tempat kotoran itu harus dipotong. Ya. Tetapi umat Rasulullah tidak. Sarungnya panjenengan kejatuhan kotoran, tinggal ambil kotorannya, pastikan wujudnya sudah tidak ada, baru kemudian nah ini kan ada cara bersucinya kan, ngoten toh. Jadi wujudnya tidak ada, digosok dulu sampai tidak ada, baru kemudian dicuci. Jangan kok tesyono belek langsung dikom kucek karo rinso, ya rinso rasa belek. Enggak ketenda. Harus diambil dulu sampai bersih. Umat Rasulullah tidak. Jika Bani Israel itu harus dipotong, umat Rasulullah tidak pakai acara potong, tapi ambil, bersihkan, bisa dipakai lagi. Bani Israel itu kalau mau sholat, kalau mau ibadah kepada Allah itu harus di ma'bad, harus di kuilnya, di tempatnya, di masjidnya. Tapi kita bisa sholat sewaktu-waktu, gitu? Bisa sholat sewaktu-waktu. Apalagi bagi aliran-aliran yang Jumatan nunggu komat, wonten mboten? Wonten mboten? Teko kabeh. Jadi ono sing model Jumatan itu aliran mazhab komat. Apa meneh nek kantore karo tempat salate cedak. Nggih. Kalau masih khutbah pertama, sebatang ini masih. Rong batang masih, malah ngisi gawe kopi dulu kok. Begitu berkumandang Allahu Akbar, wah langsung mudun. Jenengan enggak kebagian masjid, boleh sholat di asfalan. Boleh sholat. Bahkan jenengan pengen rodo ireng niku makanya pas dokone aspal gak usah nganggo sajadah. Mas Bagas ya. Itu. Tetapi umat Rasulullah boleh di masjid, boleh di kamar, boleh di tanah lapang, mau apapun. Misalkan kayak sederek-sederek kita, saudara-saudara saya Muhammadiyah itu kalau sholat Idul Fitri itu biasanya cari tempat lapang. Tapi kalau saudara-saudara NU itu biasanya di dalam masjid. Pun podo saya ini, nggak usah udur-uduran. Umat Bani Israel itu baru niat mau jahat itu langsung dicatat. Jadi malaikat rokib at itu agak gercep, ya langsung gini. Jadi di dalam apa? Di dalam hati itu lagi mikir maksiat, itu malaikat at itu langsung nyatet. Lagi, ini enak iki, jupuk peleme tonggo. Ini kok malaikat at langsung catat, rokok, Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad ditunggu dulu, baru niat jupuk peleme tonggo. Ngose, rokib atit masih santai-santai dulu, kipas-kipas. Ya, kan biasanya sing rotok nopo malaikat rokib atit itu nunggu dulu. Ini mau dieksekusi bener apa enggak nih? Kok ketoke ndelok wajahnya ketok ora patek wani. Akhirnya apa? Enggak dicatat. Begitu ngambil mangga beneran, baru malaikat atid itu mencatat sebagai satu kejahatan. Tapi kalau kita baru niat, kita tidak dicatat sebagai ngoten. Tapi Bani Israel baru niat jahat sudah dicatat. Begitu juga dengan amal kebaikan. Nok ngomah niat, iki Selasa malam, zawiyah. Niat. Itu malaikat rokib langsung gercep, catat.
padat ini, arep ning zawiyah, semangat ini. Luar barane buka TV, loh lah bal-balannya api. Akhirnya apa? Nggak berangkat. Kira-kira ganjaran tadi di pusat apa enggak? Boten. Oke. Ya, cuma dikurangi sithik-sithik lah ya. Tapi jenengan sudah dapat pahala. Loh, coba ya. Kita melakukan dosa besar, tobat kepada Allah. Bani Israel kalau melakukan dosa besar, tobatnya harus bunuh diri. Oh, bayangkan ini. Dia harus bunuh diri, dan itu terjadi pada masa Nabiullah Musa alaihis. Ini keistimewaan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Umat Muhammad dapat Lailatul Qadar, sebelumnya nggak dapat Lailatul Qadar. Nah, oleh karena itu, ini pembahasannya masih panjang. Ya, memang pembahasan malam ini agak beda nih Bapak Ibu. Kan biasanya langsung tentang pembahasan tentang kehidupan. Lah niki caranya diselingi untuk apa? Nah, kalau dulu kayak saya ceritakan kenapa kok diselingi dengan cerita keutamaan umat Nabi Muhammad, supaya Bapak Ibu punya kepercayaan diri bahwa kita adalah umat-umat terpilih, umat-umat yang disayangi oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita lihat keutamaan umat Nabi Muhammad begini ini, jadi kan harus senantiasa merasa senang, disyukuri, ya. Kalau senang kadang hiburan kita ini Selasa malam bisa kumpul bareng. Makanya wong salwangsul saya tidak bosan untuk selalu mengingatkan, jenengan ngaji begini diniati nyenengno Rasulullah. Oke. Efek niat itu luar biasa dahsyat Bapak Ibu. Jadi jenengan kalau ngaji niku niatono membahagiakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang sekedar bergumam kita sambil jalan naik motor atau jalan, ya Allah, kalau pengen ngaji ngeten niki angsal berkah Kanjeng Nabi. Ya Allah, kula niki niat pengen damel Kanjeng Nabi senang. Kalau panjenengan membuat Kanjeng Nabi itu senang, tidak mungkinlah Gusti Allah nggak bikin hidup kita ini senang. Betul betul, betul betul. Ya. Kapan kita di dalam hidup niati apapun yang kita lakukan Gusti Allah senang, Kanjeng Nabi senang, maka hidup kita ditata oleh. Tapi sebaliknya, kenapa nggih Pak? Kula niki kadang kok urip niki kok kakean kemrungsung. Padahal kula niki sudah begini. Niku biasanya nopo sing ditoto kira-kira Gusti Allah sama Rasulullah ini porsinya sudah cukup banyak apa belum? Kan kadang porsi kita ini untuk urusan-urusan duniawi itu kan selalu ada, selalu sempat, selalu ini. Tapi ketika urusan yang berhubungan dengan membahagiakan Rasulullah itu kadang kan ya sekarang siso-siso keselewa kan kata tapi buatan apa-apa. Intinya apa? Intinya nanti akan kita lanjutkan. Kalau mencoba untuk rodok disiplin ya, karena biasanya setengah sedoso luwih gede. Intinya para rawuh sami monggo rasa syukur kita sebagai umat-umat terpilih ini kita imbangi dengan bagaimana cara kita membuat Allah dan Rasulullah itu senang dengan kehadiran kita. Niat nolong orang, niat membahagiakan tetangga. Seperti tadi kita baca sholawat asyil, itu kan ada rasa bahagia. Kenapa? Kita mendoakan saudara-saudara kita, dan itu kan sunnah Rasul. Oleh karena itu, maka monggo bersama-sama bentuk syukur itu adalah dengan cara mengistiqomahkan hidup ini menjalani hal-hal yang baik sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya doakan semoga segenap keluarga besar Majelis Zawiyah Al Azhar senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
syafaati wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah. أغثنا 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 بقضاء حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل علومنا علوما نافعة، واجعل مجالسنا مجالسا مباركة ومحبوبة عند الجميع. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما على حبيب